Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kali ini adalah barometer cinta Allah kepada manusia. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat terus beribadah dan beramal soleh, mengharapkan cinta dan ridhonya. Dengan terus meningkatkan iman dan takwa, mudah-mudahan Allah semakin mencintai kita, melimpahkan nikmat dan karunia-Nya dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Jalan utama meningkatkan iman dan takwa adalah dengan senantiasa melaksanakan segenap perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga menjauhi segala larangan-larangannya. Pada kesempatan ceramah ini, penceramah akan menyampaikan judul Barometer Cinta Allah kepada Manusia. Sebagaimana landasannya, marilah kita merenungkan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Saba ayat ke-37 yang berbunyi, dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa harta yang dikumpulkan dan anak-anak yang dibanggakan tidaklah akan dapat mendekatkan diri kepada Allah kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal saleh. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa banyaknya harta dan anak-anak bukan merupakan bukti yang menunjukkan kecintaan Allah kepadanya. Bukan pula menunjukkan perhatian Allah kepada mereka, melainkan yang mendekatkan diri kepada Allah hanyalah iman dan amal soleh yang dikerjakan. Kecintaan Allah kepada manusia tidak didasarkan pada kekayaan atau keturunan, melainkan pada keimanan dan amal soleh. Allah tidak memandang status sosial atau harta benda yang dimiliki seseorang, tetapi lebih kepada kualitas spiritual, keagungan moral, dan salehnya amal yang dilakukan. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta benda kalian,
tetapi sesungguhnya Dia hanya memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan iman dan amal soleh yang dikerjakan, maka Allah akan memberi pahala yang agung lagi mulia, yaitu amal kebaikan mereka dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat hingga tanpa batas. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah berfirman, jika hambaku bertekad melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah satu kejelekan yang semisal. Jika ia meninggalkan kejelekan tersebut karenaku, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Jika ia bertekad melakukan satu kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah tempatkan di tempat yang aman dan nyaman di dalam surga. Surga menjadi tempat yang aman karena para penghuninya dalam keadaan aman dari semua siksaan, aman dari rasa takut, dan aman dari gangguan semua keburukan dan kejahatan. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Harta dan anak adalah amanah dari Allah yang dapat menjadi jalan menuju kecintaannya apabila dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan agama. Harta dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sodako, serta kebaikan lainnya seperti mendukung pendidikan dan dakwah. Sedangkan anak yang dididik dengan nilai-nilai agama, dicurahkan kasih sayang, dan diajarkan untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, memberi teladan baik bagi sesama, maka mereka akan menjadi penyejuk pandangan mata, penenang jiwa, dan penerus sujud dan ibadah kepadanya. Ketika harta dan anak digunakan sebagai sarana untuk berbuat baik, bukan sebagai alat kesombongan, mereka menjadi bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat Hafiz Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, ingatlah sesungguhnya sesudah zaman kalian ini akan datang suatu zaman di mana orang kaya menggenggam erat-erat harta yang ada di tangannya karena takut berinfak. Kemudian Rasulullah membacakan firman-Nya, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, infakkanlah terus, hai Bilal, janganlah kamu takut kebangkrutan karena Tuhan yang mempunyai arash. Hadis riwayat Al-Bazzar. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Terkait firman Allah di surah Saba ayat 37 di atas, Ibnu Katsir menukil sebuah hadis dari Nabi Muhammad yang menyebutkan tentang para penghuni tempat-tempat yang tinggi atau surga yang Allah mencintai mereka, sebagaimana hadis berikut. Sesungguhnya di dalam surga benar-benar terdapat tempat-tempat yang tinggi, bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Ketika seorang badui bertanya, untuk siapakah tempat-tempat itu? Rasulullah SAW menjawab, bagi orang yang bertutur kata baik, memberi makan orang-orang fakir miskin, rajin berpuasa, dan gemar sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Dari hadis di atas, 4 karakteristik utama orang-orang yang percaya Allah dan menjadi ahli surga adalah: 1. Mereka yang bertutur kata baik. Orang yang menjaga lisannya dengan berkata-kata yang baik, jujur, dan menghindari perkataan yang menyakitkan, termasuk dalam golongan yang dicintai Allah. Lisan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan muslim, karena perkataan yang buruk dapat menjauhkan diri dari rahmat Allah. 2. Memberi makan fakir miskin. Sikap peduli dan empati terhadap orang-orang yang membutuhkan menunjukkan sifat kasih sayang yang dianjurkan dalam Islam. Memberi makan bukan hanya sekedar amal sosial, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah yang menunjukkan solidaritas terhadap sesama manusia. 3. Rajin berpuasa. Berpuasa, baik yang wajib ataupun sunnah, adalah ibadah yang menunjukkan ketakwaan dan pengendalian diri. Puasa membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kecintaan Allah dengan hamba-hambanya. 4. Sholat malam.
Salat malam atau qiyamul lail adalah ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Ia merupakan ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang soleh yang tulus ikhlas mengabdi kepada Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang di waktu sunyi bertakarub kepadanya dengan tekun beribadah. Semoga kita semua mampu menunaikan amal-amalan yang mengantarkan kepada cinta Allah, dengan senantiasa istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan hingga akhir hayat kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Syukron. Barakallahu walakum fil Qur'anil Adim. Jazakumullah katsiran wa bil taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.